要严重吗？这一路多亏有你护送，仅此一枚。妙姑娘，事到如今，这小气毒发，武帝再加上小七，人生在皇家，你就只能任。其实，就展现出许多惊人的，都是分开排序，便转而培养西夏的。姐姐想要的，是为万世开太平。分给他。那消灭，不行，既然地气不是他最想要的，就寄生在龙云树上。要寻他吧，举手之劳而也，让老朽得以。麻了！哎呀！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme. Series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-133. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 132. Kemarin para pangeran dan pengawalnya telah dikirim ke alam Singlong, di mana pangeran ke-6 sangatlah ketakutan, sampai-sampai membuat dia harus terjebak di dalam sebuah jebakan gua. Sedangkan untuk Sinan sendiri sudah mendapatkan izin dari pangeran ke-7 untuk dapat menghentikan tindakan dari Kaisar Dunia Bawah. Karena mereka sudah tahu dia datang kemari. Sinan tidak akan sendirian karena Rong Wezong datang untuk membantunya. Sedangkan pangeran ke-6 juga tidak akan sendirian karena pangeran pertama juga telah masuk ke dalam jebakan yang sama. Dengan begini mereka hanya perlu menunggu bantuan saja. Kembali kepada Sinan yang melihat kalau Jiang Bilan atau Kaisar Dunia Bawah telah mengalahkan seekor badak besar. Melihat dia yang lengah, Sinan pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkapnya dan berusaha menyelamatkan jiwa Jiang Bilan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di saat Sinan tengah sibuk menyelamatkan Jiang Bilan, kita dibawa ke sisi lainnya, tepatnya kepada pangeran kedua, di mana dia itu tengah berada tepat di hadapan sebuah pohon besar. Pangeran kedua berterima kasih kepada Nona Miao karena telah membawanya sampai kemari. Nona Miao tidaklah mempermasalahkan hal itu, karena bagaimanapun sudah sewajarnya seorang pengawal melakukan hal ini untuk pangerannya. Pangeran kedua memberitahu kalau buah asal naga hanya matang setiap 60 tahun saja. Itu pun cuma satu buah saja. Di hadapan mereka adalah buah yang mengandung banyak energi bumi. Ini jauh lebih berharga dari apapun. Nona Miao lah yang akan mengambilkan buah tersebut. Akan tetapi sebelum semua ini berhasil, tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang tertuju kepadanya. Hal itu bahkan tidaklah dapat dirinya tahan. 要严重吗？这一路多亏有你护送，仅此一枚。妙姑娘。 Semua ini ternyata berasal dari Aoji. Entah apa yang terjadi karena Miao tidaklah menduga dengan semua itu. Karena ternyata pangeran keduanya yang terlihat begitu sopan malah melakukan pengkhianatan kepadanya. Sedangkan bagi pangeran kedua sendiri, dia tidaklah begitu percaya dengan Miao. Karena dia itu pasti memiliki niatan tertentu untuk mendampingi seorang pangeran yang tidak berdaya. Jadi karena itulah dia akan menahan Miao. Nah, semua itu ternyata dilihat langsung oleh pangeran ketujuh. Dia tidak menduga kalau ternyata kakak keduanya lah yang berada di balik kem macan putih. Berhubung tindakannya sudah diketahui, maka pangeran kedua tidak akan berbohong lagi. Hanya saja dia tahu kalau yang dihadapannya saat ini bukanlah pangeran ketujuh, melainkan Putri Agung, adik ketiganya. Pangeran ketujuh masihlah membantah hal itu. Tapi sejak 2 hari yang lalu, pangeran kedua sudah mendapatkan informasi yang tepat kalau Putri Huang telah menggantikan pangeran ketujuh. Ternyata semua itu adalah benar.
Putri Huang pun menanyakan apa yang telah dia lakukan kepada kakak keempat, kelima, dan Xiaoxi. Padahal mereka itu adalah saudaranya. Bahkan kakak keduanya ini tidaklah segan-segan melakukan penyerangan kepada mereka. Pangeran kedua hanya tertawa saja. Pasalnya di kehidupan kerajaan tidak ada yang namanya keluarga dekat. Semua itu hanyalah hayalan belaka saja. Karena pada akhirnya mereka akan melakukan perebutan kekuasaan apapun yang terjadi. 事到如今，这小气都发，武帝再加上小七，人生在皇家，你就只能认。 Putri Huang memintanya diam karena tidaklah semua orang sekotornya. Kita lalu dibawa ke beberapa hari sebelumnya, di mana Putri Huang dan Sinan sama sekali tidak tahu siapa yang telah melakukan penyerangan kepada Xiaoxi. Sinan berencana untuk memberikan pil agar bisa menyembuhkan Xiaoxi. Hanya saja dia tahu kalau Xiaoxi cuman berpura-pura saja. Semua ini dia lakukan karena ia menganggap tidak akan terlalu berguna pada ujian nanti, dan malah hanya akan membebani Sinan saja. Lebih baik yang pergi adalah kakaknya karena dia pasti akan banyak membantu Sinan. Ternyata sejak kecil Putri Huang sudah menunjukkan bakat yang luar biasa. Tidaklah heran mengapa Putri Huang disukai oleh ayah mereka. Kaisar bahkan menyandingkannya dengan ketiga putranya. Namun seiring berjalan waktu, sang kaisar baru sadar kalau sepertinya dia telah memberikan beban yang begitu banyak kepada Putri Huang. Kaisar pun ingin pangeran saja yang menggantikan posisinya. Tapi Xiaoxi tahu kalau kakaknya tidaklah ingin menjadi seorang wanita biasa, karena tujuannya adalah membawa perdamaian ke seluruh benua. Jadi karena itulah Xiaoxi ingin memberikan kesempatan itu kepada kakaknya. Semua ini bisa didengar langsung oleh Putri Huang. 生的机会还给姐姐，其实就展现出许多惊人的，都是分开排序，便转而培养膝下的姐姐想要的，为万世开太平，分给她。 Kembali ke masa sekarang, di mana pangeran kedua akan memanfaatkan kelemahannya ini untuk menipu banyak orang. Karena dan begitulah tidak akan ada yang percaya kalau semua ini adalah ulahnya. Nona Mio pun dirinya tahan. Putri Huang segera melakukan penyerangan agar dapat menumbangkannya. Tapi pangeran kedua masihlah memiliki rahasia yang belum dia ungkapkan. Ternyata dia itu memiliki kekuatan yang tidak biasa. Pertarungan pun mulai timpang sebelah. Tapi sebelum semua itu terjadi, Sinan datang di waktu yang tepat untuk dapat melindunginya. Kini pertarungan mulai berimbang karena Aoji tidak akan membantu pangeran kedua. Sedangkan di sisi lain, pangeran pertama dengan pangeran keenam masihlah terjebak di dalam lubang jebakan. Hanya saja pangeran keenam ini terus mengeluh yang membuat kakaknya menjadi kesal. Karena dia itu tidaklah bisa berbuat apapun namun banyak meminta. Untung saja pangeran pertama masihlah mewajarkan hal itu. Dia juga memberitahu kalau alasannya membuat asap kecil ini agar seseorang dapat mengetahui posisi mereka. Dengan begitulah pasti penyelamatan akan dilakukan. Pangeran keenam tidaklah menduga kalau kakaknya memiliki rencana yang begitu jenius. Hal ini pun membuat pangeran pertama semakin besar kepala. Karena meskipun di situasi yang sulit, dia itu masih dapat berpikir untuk mengatasi masalah. Dia juga yakin kalau penjaganya akan datang untuk membantu mereka. Karena dia itu adalah petarung yang sangat hebat dari camp Macan Putih. 我这不是怕冷吗？哦，这你就不懂了。岂止这个呀！ Tapi saat ini, Aoji tengah kesulitan untuk berhadapan dengan Sinan. Dia bahkan tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan roh dari Macan Putih. Tubuh Aoki tiba-tiba saja membesar yang membuat Sinan begitu terkejut. Ia pun penasaran roh putih apa tadi itu. Karena Sinan ingat betul ketika ujian masuk, Martial Spirit yang Aoki miliki bukanlah seekor rubah putih. Putri Huang meyakini kalau itu adalah tangan resonansi roh Aoki. Dia menggunakan rohnya sendiri untuk dapat membentuk sebuah formasi yang membuat dirinya bisa meminjam kekuatan dari roh harimau putih. Dengan tubuh sebesar itu, Aoki tentu saja memiliki kekuatan bertarung yang besar juga. Ia bahkan dapat mudah mementalkan Sinan dalam satu kali serangan saja. Aoki pun mulai percaya diri akan kehebatannya. Dia pun meminta Sinan untuk menggunakan roh api foniknya supaya bisa melawan dirinya.
Itu pun jika Sinan masih dapat menyerang dirinya. Putri Huang segera memberikan bantuan agar dapat menahan pergerakan dari Aoki. Hal itu berhasil, namun ini dimanfaatkan oleh pangeran kedua untuk memakan buah bumi dan langit. Ia pun bisa menyerap begitu banyak kekuatan spiritual. Kembali lagi kepada Sinan, di mana pertarungan dia dengan Aoki masihlah terus berlanjut. Dengan kekuatan sebesar itu, Sinan membutuhkan bantuan dari Putri Huang agar dapat terus menahannya. Sedangkan pangeran kedua tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Serangan yang dia lancarkan berhasil mementalkan Putri Huang. Bagi pangeran kedua, pertarungan ini sudah berakhir karena dialah yang menjadi pemenangnya, sekaligus penguasa dunia baru. Hanya saja pangeran kedua masihlah belum puas sebab belum memiliki martial spiritnya sendiri. Namun dia itu tidaklah sadar kalau ada Jiang Bilan di belakangnya. Dengan kekuatan yang dia miliki, pangeran kedua pun telah masuk ke dalam kendalinya. Ia segera melakukan penyerangan menggunakan tubuh pangeran kedua kepada Aoki. Yang datang tidak hanya Jiang Bilan saja, namun Rong Bezong juga. Ia datang kemari untuk menyerang Aoki. Rencana mereka pun berhasil dan membuat pria tersebut pingsan. Namun tak apa yang terjadi karena tiba-tiba saja muncullah sebuah serangga. Ukurannya cukup besar. Serangga ini segera melakukan pengejaran kepada Sinan karena dia memiliki ki bumi. Putri Huang berusaha untuk menghentikan pergerakannya, tapi semua itu sia-sia saja. Pasalnya kekuatan yang Putri Huang keluarkan dapat dengan mudah diserap olehnya. Pengejaran pun kembali dia lakukan. Putri Huang tidak menduga serangga ini memiliki kemampuan seperti itu. Sepertinya dia ini sudah hidup cukup lama di dalam jurang naga. Ini kemungkinan adalah serangga pemakan abadi. Baru kali inilah Putri Huang melihatnya sebesar itu. Rong Bezong menggunakan susunan formasi miliknya agar dapat menahan pergerakan serangga itu. Tapi ini tidaklah bertahan terlalu lama. Bahkan serangan Sinan seakan-akan bisa ditembus. Hal itu pun membuat Sinan kebingungan dengan apa yang terjadi. Terlebih lagi serangga ini terus melakukan pengejaran kepadanya. Sinan pun mulai yakin kalau seharusnya pangeran kedualah yang menjadi target utama serangga ini. Karena kekuatan ki buminya sangatlah melimpah. Tapi karena kekuatannya telah ditahan oleh Jiang Bilan, membuat dirinya lah yang menjadi incaran selanjutnya. Putri Huang memberitahu kalau cangkang yang serangga itu miliki tidaklah dapat dihancurkan oleh kekuatan luar. Jadi tidak mungkin dapat mereka hancurkan begitu saja. Setidaknya mereka harus menggunakan racun supaya dapat menumbangkan serangga itu dari dalam. Berhubung serangga ini sangatlah menyukai ki bumi, maka Sinan pun memiliki sebuah rencana, di mana dia akan memberikan ki miliknya kepada serangga tersebut. Setelah dia berhasil memakan umpannya, maka Sinan pun memanfaatkan sebuah ledakan yang sudah dia sisipkan untuk bisa menumbangkan serangga ini. 难消灭，不行， 既然地气不是他最想要的， 就寄生在龙云树上。 Ledakan besar ini pun mengingatkan Jiang Bilan mengenai kejadian di pelelangan. Hanya saja dia ini sempat lengah yang membuat pangeran kedua dapat sadarkan diri dari bawah kendali kekuatannya. Pangeran kedua telah dipenuhi oleh kekuatan ki bumi. Dia benar-benar sangatlah senang karena tidak akan ada lagi yang dapat menghentikan dirinya. Sebuah getaran besar pun muncul, diikuti juga oleh suara dari pohon tua ini, yang mana dia memberitahu kalau energi yang diserap oleh pangeran kedua sudah melampaui batas tubuhnya. Alhasil, akibat kekuatan tersebut telah membuat pikiran dan meridiannya mengalami kerusakan. Tidak ada lagi cara bagi mereka untuk dapat menolong pangeran kedua. Di sini pangeran kedua pun dibawa masuk ke dalam tanah. Selain itu, pohon tua ini juga mengeluarkan pengawal dari pangeran kedua karena dia ini sudah melindunginya. Putri Huang sangat berterima kasih atas bantuan yang pohon tua berikan. Tapi dia merasa itu tidaklah masalah, karena bagaimanapun mereka juga telah membantu dirinya melenyapkan musuh alaminya, yang adalah serangga barusan. Ia sangat bersyukur karena dapat bertemu dengan mereka. Sinan bersama yang lainnya pun memberikan hormat kepadanya. Pohon tua ini pun lupa kalau mereka sepertinya adalah orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam ujian. Kondisi dari pangeran kedua ternyata sudah menjadi gila.
Tapi tetap saja ia adalah pangeran yang mendapatkan keuntungan paling besar di dalam ujian ini. Berhubung kekuatannya sudah semakin melemah, jadi pohon tua tidaklah dapat membantu terlalu banyak. Waktunya juga sudah tidak banyak lagi, jadi dia meminta Sinan dan yang lainnya untuk pergi dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan saja. Sebelum itu, Sinan ingin bertanya mengenai masa muda dari pohon tua. Seharusnya dia itu memiliki ingatan yang panjang. Pohon tua membenarkan hal itu. Kini dirinya hanya dapat mengenang masa lalunya saja. Tapi tiba-tiba saja Sinan gunakan kekuatannya agar pohon tua dapat hidup lebih lama. Berkat apa yang Sinan lakukan membuat pohon tua kembali berbuah. Bahkan buah yang dia hasilkan sangatlah banyak, yang membuat Trong Benzong bersama yang lainnya menjadi terpukau. Sedangkan di sisi lain, terlihat pangeran pertama dan keenam tidaklah baik-baik saja. Mereka masihlah menunggu bantuan yang akan menolong mereka, karena kini hawa dingin telah menghantui mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.